Momen bahagia pasti tidak ingin dilupakan begitu saja. Kita sering mengabadikannya ke dalam sebuah foto. Namun bagaimana jika foto yang mengabadikan momen bahagia itu juga mengingatkan kita pada sebuah peristiwa mengerikan? Inilah 7 kisah mengerikan di balik foto bahagia. Momen kenaikan kelas biasanya diabadikan dengan membuat foto seluruh anggota kelas. Beberapa sekolah juga membuat buku tahunan dan mengabadikan foto-foto bahagia murid-murid dan warga sekolah lainnya. Ini adalah momen yang diabadikan oleh SMU Columbine di Amerika Serikat pada tahun 1999. Siapa sangka beberapa orang dalam foto ini menjadi korban penembakan yang pelakunya juga terdapat dalam foto ini. Eric Harris dan Dylan Klebold menjadi tersangka penembakan berada di sudut kanan atas dengan pose tangan seperti menembak ke arah kamera. Beberapa hari setelah foto ini diambil, 2 pelajar dari sekolah ini melakukan penyerangan bersenjata api. Eric Harris dan Dylan Klebold menembakkan senjata otomatis dan melemparkan bom rakitan kepada teman-teman dan guru di sekolah mereka sendiri. Teror di sekolah ini menewaskan 25 orang dan membuat 15 orang lainnya luka parah karena tembakan 2 pelajar ini. Petugas keamanan khusus pun diturunkan untuk mengamankan serangan ini. Namun kedua pelaku tidak berhasil ditangkap. Setelah melukai puluhan siswa dan guru, mereka ditemukan tewas di perpustakaan. Pemeriksaan polisi menyatakan kedua siswa ini melakukan aksi bunuh diri setelah apa yang mereka lakukan di sekolah. Foto selanjutnya diambil ketika seorang remaja mengadakan pesta meriah di rumahnya pada 16 Juli 2011. Semua teman-temannya diundang ke pesta itu. Namun ada beberapa teman Taylor Hadley, sang tuan rumah pesta, yang heran dengan keanehan ini. Pasalnya, mereka tahu betul kalau orang tua Taylor terkenal galak. Namanya remaja, kecurigaan itu tidak menjadi masalah buat mereka. Dengan gembira, remaja seumuran Taylor berbondong-bondong datang. Taylor tidak punya banyak sahabat, namun ada kurang lebih 60 orang yang datang memenuhi undangan Taylor yang disebar di akun Facebooknya. Ketika mereka berpesta, orang tua Taylor tidak ada di rumah. Taylor mengaku bahwa orang tuanya sedang berpesta keluar kota. Pesta di rumah Taylor sangat meriah dan berlangsung hingga lewat dini hari. Ketika teman-teman sedang berpesta, Taylor memanggil sahabatnya dan mengakui kesalahannya. Namun sang sahabat menganggap pengakuan itu hanya sebuah lelucon. Sampai akhirnya Taylor menunjukkan kamar tempat jasad orang tuanya disimpan. Taylor pun dilaporkan ke polisi dan mendapat hukuman setara dengan orang dewasa. Banyak yang menginginkan dia dihukum mati, namun karena masih remaja, dia dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. ...22 November 1963 merupakan momen yang mengerikan bagi warga Amerika Serikat. Tepat pada saat itu, Presiden mereka John F. Kennedy ditembak oleh orang misterius ketika mengadakan pawai di kota Dallas. Foto ini adalah momen bahagia di mana John F. Kennedy melemparkan senyum pada warga Dallas yang berjejer di pinggir jalan mengeluk-elukan kedatangan beliau. Jackie Kennedy, sang istri yang berada di sampingnya pun memasang senyum kepada masyarakat yang menyaksikan pawai kenegaraan itu. Semua tampak bahagia, hingga sebuah peluru ditembakkan ke arah Presiden ke-35 Amerika Serikat ini. Detik-detik setelahnya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang di benak sang istri. Tembakan demi tembakan diluncurkan ke tubuh suaminya. Salah satu tembakan mengenai kepala Kennedy hingga membuat tengkoraknya pecah. Sang istri yang panik sempat memanjat mobil untuk mengambil pecahan tengkorak suaminya dan berteriak-teriak. John F. Kennedy sempat dilarikan ke Parkland Memorial Hospital, namun pertolongan pertama gagal dilakukan. Pihak rumah sakit secara resmi menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat telah tewas akibat penembakan tersebut.
Foto berikutnya merupakan kisah seorang anak orang kaya yang bosan dengan kehidupan mewahnya. Christopher McCandless merupakan anak seorang insinyur kaya yang memiliki perusahaan besar. Selain kaya, Christopher juga pintar di bidang akademis. Dia berhasil mendapatkan indeks prestasi kumulatif 3,72 dari jurusan sejarah dan antropologi. Akhir Juni 1990, Christopher membawa harta miliknya dan menjauh dari kehidupan sosialnya, termasuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dia membuang semua identitas keluarganya dan tidak membawa alat komunikasi apapun agar tidak dideteksi oleh keluarganya. Beberapa lama ia berkelana di alam liar, menjadi pemburu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Hingga akhirnya dia mendokumentasikan sebuah foto yang menunjukkan bahwa dia bahagia. Dalam foto itu ada sebuah pesan yang bertuliskan, "Saya memiliki kehidupan yang bahagia dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Selamat tinggal dan semoga Tuhan memberkati kita semua." Beberapa hari setelah menulis pesan itu, Christopher meninggal dan ditemukan oleh para pemburu di tengah hutan. Menurut visum yang dilakukan, kematian Christopher disebabkan oleh kelaparan dan keracunan makanan. Sekilas foto ini terlihat menakjubkan. Seseorang bisa menangkap momen orang yang sedang melayang di atas gedung tinggi. Orang di dalam gambar juga menunjukkan wajah cerianya ketika melakukan aksi yang indah ini. Namun siapa sangka foto yang indah ini merupakan foto terakhir Pavel Kashin, seorang atlet freerunner dari Rusia. Pavel merupakan freerunner yang sangat berbakat. Dia sering melakukan aksi-aksi berbahaya di tempat-tempat ekstrim, seperti di atap gedung bertingkat ini. Namun kali ini Pavel melakukan kesalahan yang fatal hingga tidak bisa mendarat dengan sempurna di tepi bangunan. Sesaat setelah foto ini terekam, Pavel jatuh dari gedung berlantai 16 itu. Atlet berbakat ini pun harus membayar nyawanya sendiri untuk gambar yang indah ini. Selfie ibu dan anak sering ditemukan di laman Facebook seseorang. Ini juga ditemukan pada akun Facebook Gary Slock, salah satu korban tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak di Ukraina. Gary mencoba mengabadikan momen bahagia ketika dia dan ibunya hendak berlibur dan mengunggahnya ke Facebook. Tragisnya, beberapa saat setelah selfie itu diposting ke media sosial, anak dan ibu ini tewas bersama 296 penumpang dan awak pesawat naas ini. Foto ini menjadi foto terakhir Gary dan ibunya Petra Slock. Foto keluarga kebanyakan diabadikan oleh sang ayah, sama seperti keluarga Renaldo Daksa, seorang politikus di Filipina. Malam yang bahagia dilalui bersama keluarga selalu diabadikan oleh sebuah foto. Namun foto ini merupakan karya Renaldo Daksa yang terakhir bagi keluarganya. Sebagai seorang politikus, pasti ada saja yang tidak menyukainya dan menginginkan kematiannya. Malam di mana dia menghabiskan waktu dengan keluarganya menjadi malam teror bagi anak dan istrinya. Renaldo ditembak tepat di bagian dada ketika dia sedang mengabadikan wajah keluarganya. Hasilnya sang pelaku terekam dalam foto yang menggambarkan senyum 3 wanita. Seorang pria terlihat menoleh ke arah pelaku ketika foto diambil. Renaldo sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun dia menghembuskan nafas di perjalanan ke rumah sakit. Itulah pemirsa 7 kisah mengerikan di balik foto bahagia versi on the spot. Momen bahagia tetap menjadi memori indah bagi yang melihatnya. Namun yang mengalami tragedi, peristiwa itu tetap menjadi mimpi buruk yang mengganggu tidur.